9. Ih, sayang. Setelah selesai makan malam dan berbincang sebentar, pengantin baru itu masuk ke kamarnya. Sayang, panggil Raya dengan manja sambil membentuk pola abstrak di dada bidang suaminya yang polos. Devan berdeham, kemudian miringkan tubuhnya dan menangkap tangan Raya yang bergerak di dadanya. Kenapa orang tuamu langsung pergi begitu saja, tanpa berpamitan pada kita? Apa mereka tidak menyukaiku? Tanya Raya sambil menatap wajah suaminya yang super tampan itu. Suamiku sangat tampan, hot, tahan lama, dan besar lagi. Batin Raya di sela keresahannya. Mereka adalah orang yang paling sibuk, sayang. Jadi maafkan mereka jika membuatmu resah. Sebetulnya mereka sudah menitipkan salam untukmu. Hanya saja aku lupa. Ucap Devan mengelus wajah Raya. Tapi kan aku belum berbicara banyak dengan mereka. Ucap Raya sedih. Aku baru bertemu dengan mereka 2 kali saat kita bertunangan dan kita menikah kemarin. Lanjut Raya dengan wajah yang sendu. Tidak akan kubiarkan air matamu jatuh hanya karena mereka. Batin Devan kesal. Jangan berpikiran yang tidak. Mereka menyukai dan menyayangimu. Di sini ada aku. Kau tidak boleh memikirkan hal lain selain aku. Dan buang jauh-jauh rasa cemas dan pikiran negatifmu itu. Tegas Devan mengeratkan pelukannya. Iya, lirik Raya membalas pelukan Devan tak kalah erat. Sambil menciumi wangi tubuh Devan yang maskulin dan membuat candu. Dalam benaknya, Raya sangat ingin berbincang bersama kedua mertuanya. Tapi apa mau dikata jika mertuanya sudah kembali ke Kanada? Salahkah dirinya jika dia berburuk sangka? Ia hanya takut jika kedua orang mertuanya terpaksa merestui pernikahannya dengan Devan. Daripada memikirkan hal lain, mending kita ngadon Dedek Bayu. Ajak Devan menaik turunkan alisnya. Devan tidak ingin istrinya semakin sedih karena memikirkan kedua orang tuanya. Maka dari itu, ia mengalihkan pembicaraan agar Raya melupakan kecemasan dan juga kesedihannya. Mencari kesempatan dalam kesempitan nih, Om Ganteng. Suka gitu deh. Ucap Raya malu-malu embek dan memalingkan wajahnya. Bau tidak? Tanya Devan dan dengan cepat Raya mengangguk. Karena Devan mempunyai kebiasaan buruk, yaitu selalu tidur tanpa mengenakan apapun alias telanjang. Goloknya sudah terlihat membengkak dan panjang ketika Devan menyibakkan selimutnya. Ih, sayang. Raya berpura-pura menutup kedua matanya, membuat Devan tergelak. Dasar mantan perawan. Ledek Devan sambil memegang golok yang super jumbo itu. Jadi enggak? Kalau enggak jadi, aku pakai bajuku lagi. Kesal Raya karena Devan sekarang semakin gencar menggodanya. Jadi dong, bau gaya apa? Tanya Devan yang sudah mengungkung tubuh istrinya. Terserah aja, aku ikhlas dibolak-balik sama om tampanku ini. Ucap Raya sambil mengecek bibir Devan. Oke, are you ready? Ready? Jawab Raya. Kemudian Devan membuka kedua kaki Raya lebar selebar pinggangnya. Devan berikan pemanasan terlebih dahulu dari ujung kepala Raya hingga ke ujung kaki istrinya itu. Raya mengeluarkan suara laknatnya. Ketika lidah Devan mengobrak-abrik di pintu sarung sempitnya, sedangkan jadi Devan bermain di kacang tanah yang ada di sana, membuat Raya tidak berhenti mendesah. Raya membusungkan dadanya saat ia mencapai pelepasan pertama. Kau sangat seksi sayang. I love you. Bisik Devan kemudian menindih tubuh Raya dan melumat habis bibir berwarna merah ceri itu dengan sangat rakus. Dan tangan kanan Devan
menuntun si golok sakti yang sudah ngiler itu menuju sarung sempit kesukaannya. Devan dan Raya mendesah. Saat golok sakti itu sudah tertancap sempurna di dalam sarung sempit, Devan menggerakkan pinggulnya secara perlahan. Rasanya sangatlah nikmat, membuat keduanya bermelek merasakan sensasi yang luar biasa enaknya. "Sayang," racau Raya, tapi dengan cepat Devan bungkam bibir itu dengan ciuman ganasnya. Keduanya saling mematuk dan menyesap hingga menimbulkan suara decapan. Bibir Devan beralih menyesap biji ketapang yang tumbuh di pepaya gantung milik Raya. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya rasa nikmat, enak, dan geli menjadi satu. Devan mempercepat gerakannya dan mencoba berbagai gaya termasuk katak naik ke atas punggung, katak melompat, pagar, dan gaya yang paling fenomenal adalah monyet minta gendong. Entah gaya apa itu, Otter juga tidak tahu, hanya saja pernah mempraktekkan. Jika di markas tempur 2 sedang terjadi asa mengasah golok, sama halnya. Di markas tempur 1 juga akan terjadi asa mengasah pedang panjang. Sander memberi sentuhan yang sangat memabukkan di setiap inci kulit JJ yang halus, mulus, putih itu dengan lidahnya. Bahkan sarung sempitnya pun tak terlewatkan dari jamahan lidah nakalnya. Sander sudah tidak tahan untuk memasukkan kepala si pedang sakti mandraguna itu ke dalam sarung sempit itu. "Dad, jangan terlalu dalam. Nanti kepala anak-anak kita kepentok helm pedang Dedi," racau JJ sambil memejamkan matanya, menikmati rasa yang sangat luar biasa enak. "Bagaimana bisa anaknya kepentok helmnya? Ada-ada saja pemikiran istrinya itu," batin Sander. "Dedi." "Nikmat bukan? Keluarkan terus suara indahmu itu, sayang," ucap Sander terus bergerak di atas istrinya. Sander melumat bibir Cece dengan mengemut Choco Chips itu bergantian. "Sayang, kau selalu nikmat," racau Sander sambil mengacupi leher Cece hingga meninggalkan jejak cintanya di pinggulnya, terus bergerak. Pelan di bawah sana, membuat Cece tak berhenti mendesah. Cece meracau dan segera dibungkam ciuman Sander. "Bersama sayang," ucap Sander semakin cepat menggerakkan pinggulnya. Keduanya mengerang tertahan karena bibir mereka masih bertaut. Sander berhasil menumpahkan selap pudingnya ke dalam sarung sempit milik istrinya. Sedangkan di markas tempur 2, Devan dan Raya masih melakukan gaya bebas yang membuat keduanya merasa puas. Devan mengeluarkan santan kentalnya untuk yang kesekian kalinya di dalam rahim Raya. "Aku lelah, sangat lelah sayang," ucap Raya sambil mengatur nafasnya. "Terima kasih karena telah memuaskanku," ucap Devan sambil mengacup bibir Raya dan melumatnya sesaat. "Sudah menjadi tugasku sayang," ucap Raya tersenyum masih di bawah kungkungan Devan. Devan tersenyum kemudian menarik goloknya yang sudah menjadi terong imut, kecil dan mungil. "Ayo, bersihkan diri dulu." "Gendong," rengek Raya sambil merentangkan kedua tangannya. Devan menggendong Raya ala Bridal Style menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Jangan lagi," racau Raya ketika Devan memepetnya ke dinding kamar mandi dan menciumi leher jenjangnya di bawah guyuran shower. "Tapi lihatlah, golokku sudah berubah jadi talas Bogor." Devan menunjuk benda kenyal itu yang sudah berubah menjadi sangat besar. "Satu kali lagi," bisik Devan dengan sensual. Raya pun menganggukkan kepalanya pelan, bertanda jika ia menyetujui kemauan Devan. Dan terjadilah asah mengasah golok ronde berikutnya di markas tempur 2. "Ih, sayem, emak tutup mata jadi nggak tahu adegan selanjutnya. Emak mau bobo dulu ya. Tambahin vote sama hadiahnya loh. Rela ngetik tengah malam nih buat kalian semua."
Selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man. Karya Lena Linol, Daber Marina Monalisa. Chapter 80, Hempaskan si uget-uget. Hari ini, JJ dan Raya berniat untuk ke mall terbesar di kota itu. Dan tentu saja, mereka sudah minta izin kepada pria tuanya masing-masing. Syukurlah jika para suami mengizinkan kita pergi, ucap JJ saat sudah dalam mobil. Hei, kau itu kenapa? Dari tadi diam, tanya JJ sambil menggoyangkan bau Raya yang duduk di sampingnya. Mami, sepertinya aku kurang tidur dan aku lelah sekali, keluh Raya. Ceritanya nanti saja, tidak enak sama Pak Ujang, bisik JJ sambil melirik ke Pak Ujang yang tengah menyetir mobil. JJ seolah tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Raya. Raya hanya berdeham lesu, kemudian ia menyandarkan punggungnya di sandaran jok sambil memejamkan matanya dan mengulut pelipisnya pelan. Sepertinya kau tidak baik-baik saja. Sebaiknya kita kembali ke rumah saja, ucap JJ merasa kasihan pada Raya yang sepertinya kurang istirahat akibat mengasah golok terus. Tidak perlu, Mam. Aku hanya sedikit lelah saja, jawab Raya. Sudah sebaiknya kita kembali, Pak, ucap JJ pada Pak Ujang. Jangan didengarkan, Pak, lanjut saja, ucap Raya. Maaf, nyonya, yang benar yang mana ini? Tanya Pak Ujang yang sudah menepikan mobil. Lanjut saja, Pak, tegas Raya. Jangan didengarkan, Pak, lebih baik kita kembali, sahut JJ, dan akhirnya perdebatan pun tak terelakkan dan pemenangnya adalah Raya. Dasar keras kepala, sungut JJ. Sudah lama, aku butuh refreshing, jelas Raya, dan JJ hanya bisa menghela nafasnya. Ya, Raya benar-benar membutuhkan penyegaran otak dan juga badan. Nanti kita ke salon si burung hantu ya, Mam. Aku ingin spa, ucap Raya dan diangguki JJ. Harusnya kau jangan terlalu memaksakan diri. Tubuhmu itu butuh istirahat. Kalian baru 1 minggu menikah. Masih ada banyak waktu kok buat main juga jungkit. JJ menasihati karena ia merasa kasihan kepada Raya. Iya, Mam, jawab Raya. Bagaimana mau istirahat kalau goloknya Om Devan terus nyodok walaupun dirinya tertidur pulas. Batin Raya memikirkannya saja, bagian bawahnya sudah cenut-cenut tak karuan. Om Devan benar-benar balas dendam, batin Raya lagi. Tidak berapa lama kemudian mobil yang ditumpangi mereka sampai ke tempat tujuan. Pak Ujang pulang saja. Nanti, jika kita sudah selesai, saya akan hubungi Pak Ujang, ucap JJ kepada Pak Ujang. Baik, Nyonya, Pak Ujang menjawab tanpa menoleh. Pak, saya tuh di sini bukan di depan. Kalau diajak bicara, lihat orangnya, Pak. JJ menepuk pundak Pak Ujang dari belakang. Maaf, Nyonya, saya tidak berani, ucap Pak Ujang masih menghadap ke depan. Bisa ditebas leherku jika berani menatap Nyonya muda, batin Pak Ujang sambil memegangi lehernya, tak ingin ambil pusing. JJ dan Raya pun turun dari mobil dan menuju salon milik Emma. Walaupun JJ dan Raya terlihat jalan berdua saja, tapi di belakang mereka ada beberapa bodyguard bayangan yang menjaga mereka. Ya Ami dong, Ye. Dan Ye kebiasaan deh, kalau mau sindang itu kasih kabar-kabar dulu, seru Emma dengan gaya kemulai menyambut 2 wanita yang akan menambah uang di rekeningnya bertambah banyak. Hai, Miss M. Wah, hari ini kau tampak berseri-seri ya, puji JJ. Berseri-seri apanya? Lihat, dandannya aja mirip burung hantu, ucap Raya. Hei, Ye, suka gitu deh ah. Emma mengibaskan rambut cepaknya
Emma mendekati wajah Raya yang terlihat jutek itu. "Yah, minggir kau!" Raya terus mendorongnya dada bidang Emma. Raya menutup wajahnya sambil tertawa karena melihat wajah Emma yang konyol menurutnya. "Is, lihat Eke dulu dong," ucap Emma semakin menggoda. "Astaga Emma, kau sungguh menggelikan," seru Raya. "Haha, yang menggelikan itu yang enak," ucap Emma sambil menjulurkan lidahnya. "Ya Tuhan, amit-amit jabang orok," ucap JJ sambil mengelus perutnya yang buncit. "Ih, ye pikir Eke tuh gendruwo ape?" sungut Emma sambil menatap JJ kesal. "Bukan gendruwo, tapi bebek gombel." Raya tertawa terbahak. Karena suara tawa Raya sangat menggelegar di lantai bawah salon itu, membuat para pelanggan Emma menatap Raya dan JJ. "Oh, jadi ini Nyonya Clark," ucap salah satu wanita yang baru masuki salon itu. "Kau mengenal mamiku?" tanya Raya sinis. "Tentu saja kenal." Wanita tersebut tersenyum palsu. JJ memperhatikan wanita tersebut dari atas hingga ke bawah, dan ke atas lagi berhenti tepat di wajah wanita itu. "Ah, aku ingat kau. Bukankah kau wanita yang tergila-gila dengan suamiku?" tanya JJ terlihat tenang. "Mami mengenalnya?" tanya Raya dan diangguk ke JJ. "Nih, kayaknya pelanggan baru Eke deh," ucap Emma sambil menunjuk wanita itu dengan gaya gemulai. "Kita bertemu lagi ya," sahut JJ. "Aku pikir kau sudah tidak punya muka, tapi ternyata dugaanku salah," ucap JJ dengan penuh penekanan. "Apa kau tidak tahu jika suamimu itu pernah tidur denganku?" ucap wanita tersebut sambil tersenyum manis, membuat JJ muak, apalagi Raya sudah ingin meremas mulut wanita itu. Ye, Winda kan?" tanya Emma. "Yes, Miss M," jawab Winda tersenyum manis sambil menatap Emma. "Hei, Ye, lunasin dong biaya perawatan Ye. Masa iya, Ye perawatan 50 jetong, Ye bayarnya pakai cicil? Ye pikir salon Eke ini panci emak-emak berdasar?" sengit Emma. Senyuman di wajah Winda luntur seketika saat mendengar ucapan Emma. "Malu ya?" sinis Raya menatap Winda sengit. "Dengarkan ucapanku, Nona Winda. Suamiku adalah pria yang terhormat. Jadi yang menjadi teman tidurnya juga harus terhormat seperti aku. Dan suamiku tidak pernah memakai WC umum seperti Anda, Nona Winda. Suamiku juga sangat tergila-gila padaku karena aku masih utuh alias perawan, dan suamikulah yang mengambil kehormatanku," ucap JJ penuh pendekanan dan menatap tajam Winda yang sangat sudah pucat pasi. "Kau pikir aku akan terperdaya dengan ucapan sampahmu itu? Dan apa kau tidak melihat perutku besar karena mengandung 4 penerus keluarga Clark?" lanjut JJ, membuat Winda merasa sangat malu kemudian meninggalkan salon tersebut. Raya dan Emma menatap JJ tergagum-kagum. "Sial!" umpat Winda. Ia keluar dari salon tersebut sambil terus mengempati JJ. "Mami sangat hebat," puji Raya. "Wah, gadis kecil, Ye sekarang tidak sepolos dulu ya, hehe. Karena tiap malam pasti Ye dipolosin terus sama Opa Sander. Dan hasilnya gini deh, Ye jadi pemberani," ucap Emma sambil tertawa cekikikan. "Hempaskan ugut-ugut gatal. Hidup Mami JJ," seru Raya heboh. "Hidup," sahut Emma. "Hidup Otor, hidup. Tambahin vote dan hadiahnya ya. Jangan lupa like juga ya, biar tambah rame. Yuk berteman dengan emak, follow IG emak Talinda Lena. Real akun emak."
Para pendengar semua, selamat datang dan selamat mendengarkan. Dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Linol, Dabar Marina Monalisa. Chapter 81, Hempaskan si Uget-Uget 2. Sander menatap ponselnya sambil tersenyum senang. Devan yang melihatnya pun menjadi terheran-heran. "Bos," panggil Devan. Ya, jika sedang di lingkungan kerja, Devan tetap profesional dengan memanggil ayah mertuanya dengan sebutan bos. "Apa?" Sander mendongakkan kepalanya dan menatap Devan. "Apa ada yang lucu?" tanya Devan sambil membuka beberapa berkas yang harus ditandatangani Sander. "Kau pasti akan tersenyum saat melihat ini." Sander memperlihatkan video yang ada di ponselnya ke Devan. "Wah, benarkah itu, Bos?" tanya Devan sedikit tercengang karena JJ bukanlah wanita pemberani seperti itu. "Tentu saja benar. Istriku benar-benar sangat hebat," puji Sander. "Lalu, Bos mendapat video itu dari mana?" tanya Devan. "Tentu saja dari bodyguard bayangan yang aku perintahkan untuk menjaga istri dan kelima anakku," ucap Sander bangga. "Dan anak bos yang pertama adalah istriku," saut Devan membuat Sander terkekeh. "Aku ingin kau mencari tahu siapa wanita itu yang mengaku pernah tidur bersama aku." Ucapan Sander kini berubah dingin dan datar. Terlihat jelas di wajah tampannya itu jika dirinya sangatlah geram dengan wanita siluman yang berani mengaku pernah tidur dengannya. Beruntung, istrinya tidak terhasut oleh ucapan wanita siluman itu. Sander tidak bisa membayangkan jika istrinya percaya dengan ucapan wanita siluman itu, pasti nasib pedangnya terancam karatan. "Model yang tengah naik daun," ucap Devan membuat Sander micingkan matanya. "Jangan menatapku seperti itu, Bos." Devan terkekeh, pasti ayah mertuanya itu berpikir yang tidak-tidak. "Dia model yang akan bekerja sama dengan perusahaan kita bulan depan untuk mempromosikan produk baru," jelas Devan. "Batalkan," tegas Sander. "Tapi Bos, dia sudah tanda tangan kontrak dan jika kita membatalkan, perusahaan kita akan membayar denda," jelas Devan. "Berapa denda yang harus kita bayar?" tanya Sander. Devan tidak langsung menjawab, tapi malah mengambil kalkulator. 600 juta. Devan memperlihatkan kalkulator itu kepada Sander. "Semurah itu. Uang segitu hanya untuk biaya ke salon istriku untuk 2 bulan. Sander tergelak saat melihat denda yang harus ia bayar. "Cih, sombong," umpat Devan. "Batalkan kerjasamanya, Dev, karena aku tidak ingin wanita siluman itu mempunyai celah untuk mendekatiku," ucap Sander terdengar datar kembali. Karena bagi Sander, menjaga perasaan istrinya adalah hal yang paling ia utamakan. "Oke, karena kau adalah penguasanya," cibir Devan. "Dan cari model pria saja," titah Sander. "Karena aku tidak ingin istriku cemburu suatu saat nanti," lanjut Sander sambil tersenyum. Entah kenapa, ketika menyebut kata istriku, hati Sander berbunga-bunga. "Dan masukkan wanita siluman ke daftar blacklist, agar dia tidak dapat mendapat pekerjaan dimanapun. Jika dia protes atau menuntut, buang saja dia ke ujung dunia," ucap Sander terdengar sangat tegas. "Baik, Tuan Bucin," ucap Devan pelan tapi penuh penekanan. "Dan kau pun sama,"
Ucap Sander terkekeh pelan, membuat Devan tertawa terbahak. Kita sepertinya sedang dibebuk cinta, benar bukan? Dan parahnya lagi, dua gadis belia itu yang membuat kita menjadi budak cinta. Hah, Sander terkekeh mendengar ucapan menantunya. Kau benar sekali, kita beruntung karena mendapatkan don muda. Ucap Sander disertai tawa. Takdir memang tidak bisa ditebak ya, ucap Devan. Aku sudah termakan omonganku sendiri jika aku tidak akan pernah menyukai putrimu. Lanjut Devan. Lalu sekarang, kau sudah menjadi budak cinta putriku. Sudah aku katakan bukan, jika kau tidak akan pernah bisa mengelak dari pesona putriku yang luar biasa cantik. Jelas Sander terdengar mencibir Devan. Ya, kau benar bos, jawab Devan sambil membayangkan wajah cantik Raya saat berada di bawah kungkungannya. Jangan berpikiran mesum jika sedang bekerja. Sander memukul pundak dengan map yang ada di atas meja kerjanya. Devan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ayo, mulai bekerja lagi. Dan jangan lupa, kerjakan apa yang aku perintahkan tadi. Ucap Sander. Baik bos. Devan membungkukkan tubuhnya sebelum pamit undur diri. Saat Devan sampai di ruangannya, ia segera mengerjakan tugas dari bos sekaligus mertuanya itu. Devan menghubungi manajer Winda jika perusahaan Olitron Group memutuskan kerjasama secara sepihak. Tentu saja, hal itu menuai protes dan tidak terima dari pihak Winda yang secara tiba-tiba Olitron Group memutuskan kerjasama dengannya. Menyusahkan, kesal Devan, karena Winda ingin bertemu dengannya dan mau tidak mau, Devan mengiyakan dan segera menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Winda. Di restoran Vaganza, Devan terlihat sangat tampan dan gagah saat memasuki restoran Vaganza itu. Semua mata para gadis yang ada di sana terpesona saat melihat ketampanan dan kegagahan Devan. Tampan sekali, tidak ada rotan, akar pun jadi, batin Winda saat melihat Devan berjalan meja yang ia tempati. Selamat datang Tuan Devan, sambut Winda sambil mengelurkan tangannya. Tapi Devan hanya menatap tangan lentik dengan datar. Sial, umpat di dalam hati. Winda menarik tangannya kembali dan tetap menampilkan senyum manisnya. Silahkan, duduk Tuan, ucap Winda semanis mungkin. Devan duduk dan menatap tajam wanita siluman yang duduk berseberangan dengannya. Apalagi Winda mengenakan dress super ketat dan memperlihatkan pepaya gantungnya hampir jatuh. Mungkin jika ada lain di sana, mata Om Devan sudah dikucek pakai rinso. Begini, Tuan Dev. Winda terlihat sangat gugup saat Devan menatapnya dengan tajam. Keputusan kami sudah final. Tegas Devan. Tapi kenapa Tuan? Tanya Winda. Pasti ini gara-gara gadis kampung itu bukan? Dasar tukang adu. Devan masih diam mendengar ocehan wanita siluman itu. Anda tengah bermain api dengan Tuan Sander dan Anda pasti akan tahu akibatnya bukan? Ucap Devan pelan tapi terdengar seperti ancaman. Winda menelan ludahnya kasar. Maaf Tuan, pasti wanita itu sudah mengatakan tidak tentang saya. Ucap Winda. Wanita, sejak tadi saya tidak membahas wanita manapun. Ucap Devan dan menatap tajam Winda. Tuan, Anda membuang waktuku yang berharga Nona. Jadi, terima atau tidak, kami tetap akan membatalkan kerjasama dengan Anda. Dan satu lagi, Anda di blacklist. Ucapan Devan buat Winda sangat terkejut. Tapi Tuan, mata Winda sudah berkaca-kaca karena mendengar ucapan Devan. Anda salah, bermain api dengan Tuan Sander dan dengan beraninya
kau mengakui jika kau pernah tidur dengan Tuan Sander?" kepada istrinya. Wajah Winda semakin pucat pasi saat mendengar penuturan Devan. "Jangan pernah bermain api dengan keluarga Clark," tegas Devan sekali lagi. Kemudian beranjak dari duduknya tanpa memperdulikan Winda yang menangis sesenggukan. Tapi saat akan balik badan, mata Devan melotot sempurna ketika melihat seorang wanita berkacak pinggang di hadapannya. "Bagus ya?" Sayang," ucap Devan tergagap. "Cuci mata sampai bersih ya, Om. Tambahin vote dan hadiahnya. Jangan lupa like-nya biar tambah rame." Berjumpa lagi dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man. Karya ini ditulis oleh autor Lena Linol. Gambar Marina Monalisa. Chapter 82, Miss Luck. "Enak ya, lihat paya gantungnya si uget-uget gatal," omel Raya sambil berkacak pinggang dan menatap horor Devan. Raya dan Jeje setelah melakukan spa di salon Emma, mereka pergi ke restoran Vaganza untuk makan siang di sana. Tapi bukannya dapat makan siang, malahan ia makan hati saat melihat suaminya duduk berhadapan dengan si uget-uget gatal. "Sayang, pulang dan cuci mata Om," ucap Raya, lalu tatapan tajamnya beralih menatap sinis wanita yang duduk di kursi tepatnya di belakang Devan. "Hei, uget-uget gatal, emang gak punya muka lo ya?" maki Raya. Winda hanya menundukkan wajahnya sambil mengusap air mata dan juga ingusnya. Rasanya ia sudah tidak punya muka lagi. Hancur sudah harga diri dan juga karirnya. "Sabar, Ra, sabar." Cici mengelus pundak Raya dengan halus agar putri sambungnya itu dapat mengontrol emosinya. Karena saat ini mereka tengah menjadi tontonan para pengunjung restoran tersebut. Terdengar cibiran dari beberapa pengunjung restoran. "Ada ribut apa sih di sana?" tanya pengunjung satu. "Biasalah, rebutan singkong rebus," jawab pengunjung dua. "Ih, istri cantik kayak begitu aja masih diselingkuhin." "Iya, lakinya kurang ajar ya. Kalau aku jadi istrinya, udah aku rebus tuh singkongnya, biar jadi perkedel singkong terus makannya dicocol pakai sambal terasi," omel pengunjung lainnya. "Mantap, Mak. Perkedel singkong dimakannya anget-anget. Maknyas, lumer di mulut." Devan mengusap wajahnya kasar saat mendengar para pengunjung yang salah paham dengan situasi yang menimpanya. "Sayang, dengarkan aku dulu," ucap Devan dengan nada selembut mungkin. Luntur sudah sikap arogan dan kewibawaannya saat di depan istri cantiknya. "Apa? Kau belain uget-uget gatal ini?" Raya semakin melotot. "Dan loh, uget-uget gatal. Awas, kau muncul di hadapan keluarga gue, bakal mampus lo tangan gue," maki Raya sambil menunjuk Winda yang masih tertunduk. "Rah, sudah, ayo kita bicarakan di rumah saja." Jeje segera menarik tangan Raya karena situasi yang tidak kondusif. Raya awalnya ingin berontak, tapi ia mengingat jika Jeje tengah hamil besar, jadi ia menurut dengan ibu sambungnya itu. "Masih berdiri di situ," kata Raya pada Devan. "Oh iya." Devan segera mengikuti istrinya tanpa mempedulikan Winda. Setelah Raya, Devan dan Jeje sudah tidak terlihat, para pengunjung mulai menghujat Winda yang masih duduk di sana. Mbak, makanya jadi cewek itu jangan kegatelan. Bukankah dia model yang tengah naik daun itu? Yang naik daunnya gara-gara nunggungin pria produser biar dia dapat job banyak." "Bu, jangan asal nuduh ya. Saya ini wanita baik-baik,"
Winda menggendak meja lantaran tidak terima dengan nyinyiran pedas para ibu-ibu tengah mengerumuninya. Jejak digitalnya ada, jadi jangan ngelak, dasar gatel. Maki salah satu ibu-ibu yang ada di sana. Nih, kalau tidak percaya, salah satu ibu-ibu di sana mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video ajaib-ajaib yang pemeran utamanya adalah Winda dengan seorang pria tua berkepala botak. Winda syok dan menutup mulutnya saat melihat video dirinya sedang melakukan gaya katak naik ke atas punggung. Ada di ponsel ibu itu. Nih, ibu-ibu, dilihat dulu kalau tidak percaya. Ibu itu menunjukkan video tersebut kepada ibu-ibu yang ada di sana. Ih, dasar pelakor! Maki para ibu-ibu di sana dan masih ada banyak lagi makian lainnya yang dilontarkan untuk Winda. Kaget ya? Winda masih diam lantaran masih terlalu syok. Asal kau tahu ya, pria tua yang ada di video itu adalah suamiku. Dasar wanita sundel, makinya. Winda sudah tidak tahan dengan situasi tersebut. Secepat kilat ia segera keluar dari restoran tersebut dengan perasaan malu dan juga hancur. Kini hidupnya sudah hancur karena kelakuannya sendiri demi mencapai popularitas secara instan. Ingin rasanya ia menenggelamkan diri di tengah samudra. Peribahasa ini sepertinya cocok untuk Winda. Apa yang kau tanam, maka itulah yang akan kau tuai. Di dalam perjalanan pulang, yang akan kau tuai. Di dalam perjalanan pulang, Cece merasa canggung sendiri karena melihat Raya dengan Devan tak berhenti berdebat. Cece duduk di jok belakang sendirian, sedangkan Devan menyetir, dan Raya duduk di samping Devan. Sayang, aku tadi diperintahkan Dedi untuk mengurus wanita siluman itu. Jelas Devan. Jika kau tidak percaya, kau bisa hubungi Dedi. Ucap Devan lagi. Memang apa yang dilakukan uget-uget getol itu sampai kau yang harus turun tangan? Tanya Raya dengan nada ketus. Wanita siluman itu mengaku pernah tidur dengan Dedi bukan? Tanya Devan dan dibenarkan Jece. Kemudian Devan menjelaskan sedetail mungkin dari A sampai Z, dari mulutnya kering sampai berbusa. Sekarang, paham kan? Tanya Devan. Paham, ucap Raya dan Jeje bersamaan. Tapi aku masih tidak terima saat kau melihat pepaya gantung yang mau jatuh itu. Ucap Raya dengan nada kesal. Jeje mendengarkan perdebatan pengantin baru itu pun jadi pusing sendiri. Hei, kalian ini bisa tidak berdebatnya nanti saja? Tidak bisa, jawab Devan dan Raya bersamaan. Astaga, kalian menakuti keempat tuyulku, ucap Jece dengan nada sedih sambil mengusap perutnya yang buncit. Sorry, Mam. Kemudian pasangan pengantin baru itu saling diam dan sepakat untuk melanjutkan perdebatannya saat sampai di rumah. Beberapa saat kemudian, mobil yang dikemudikan Devan sudah sampai di halaman kediaman keluarga Clark. Jeje keluar lebih dulu dari mobil karena ia merasa lelah dan juga mengantuk. Barulah disusul Raya turun dari mobil tersebut. Raya menutup pintu mobil dengan keras, membuat Devan berjingkat kaget. Sayang, Devan segera mengejar Raya yang sudah masuk ke kamar. Apa? Jangan pegang-pegang dan jangan lihatin aku. Raya menyentakkan tangannya dicekal oleh Devan. Memang kenapa? Aku ini suamimu, jadi aku berhak menyentuh dan melihatmu. Bahkan melakukan juga jungkir juga bebas. Ucap Devan masih mencekal tangan Raya. Karena mata om itu sudah tercemar, dasar omes, sumut Raya.
Ayolah sayang, ini semua cuma salah paham. Ucap Devan memohon. Salah paham? Saat kau menatap papaya gantung si uget-uget gatal itu sampai tidak berkedip. Om bilang salah paham. Omel Raya. Sayang, milikmu lebih besar dan indah dan lebih dari segala-galanya. Rayu Devan karena ia pikir dengan merayu istrinya dapat meluluhkan hati istrinya itu. Ternyata dugaannya salah. Oh, jadi Om mengakui jika papaya gantung itu uget-uget gatal lebih besar. Omel Raya lagi. Astaga, sepertinya aku terjebak dengan ucapanku sendiri. Batin Devan. Bukan begitu sayang. Rayu Devan lagi dengan wajah yang memelas. Lalu, seperti apa? Sekarang pergi ke kamar mandi dan cuci mata Om itu sampai bersih. Tita Raya dengan nada tegas. Bagai kerbau yang dicungup hidungnya, Devan menuruti perkataan istrinya. Bahkan ia sampai mencuci matanya sampai 7 kali. Setelah selesai mencuci matanya, Devan keluar dari kamar mandi dengan tersenyum cerah sambil menatap istrinya yang masih terlihat kesal padanya. Sayang, come here and hug me, ucap Deva dengan pedenya. Sudah, tanya Raya dengan datar. Sudah sayang, mataku sudah bersih dan suci kembali. Devan tersenyum manis. Oke. Raya mengambil tangan Devan dan menuntunnya. Dalam hati, Devan sudah tersenyum senang karena istrinya sudah tidak marah lagi. Tapi dugaannya ternyata salah lagi ketika Raya menuntunnya menuju pintu kamar. Sekarang, keluar dari kamarku dan tidur di luar malam ini, ucap Raya di ambang pintu. Sayang, kau tega. Lalu, bagaimana dengan golokku jika minta diasah? Tanya Devan lesu. Asa aja, sama misuluk lebih licin dan cepat tajam, ketus Raya. Sayang, belum selesai bicara, Raya sudah menutup pintunya dengan kasar dan segera menguncinya. Sial, semua ini karena yang bertuah. Umpat Devan menyugar rambut gondrongnya ke belakang. Bisul, Otter mau ketawa sambil guling-guling. Kasihan sama nasi goloknya Om Devan. Tambahin dong vote dan hadiahnya please. Like dan komentar juga biar tambah rame. Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan. Dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Lino, Dabar Marina Monalisa. Chapter 83, Mau. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Kangen gak sama emak? Mohon maaf ya, kemarin up cuma 1 bab, pasti kalian semua nungguin kan? Hehe. Kemarin emak ada acara keluarga di Kalideres dan pulang ke Tangerang udah jam 11 malam. Jadi udah gak sempat buat ngetik karena badan udah capek, ditambah si bocil juga rewel banget. Jadi ya gitu deh. Sebelum lanjut, yuk kasih vote dan hadiah, terus like dan komentarnya, biar tambah rame. Ratingnya turun lagi nih. Back to story. Malam hari di kediaman keluarga Clark, tepatnya di ruang tengah, Sander dan Devan saling menatap tajam. Raut wajah kedua pria tampan dan hot itu terlihat kesal dan bercampur marah. Ini semua gara-gara kau, tuduh Sander sambil menatap tajam Devan yang duduk berseberangan di sofa ruang tengah. Aku enak saja, protes Devan sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada yang polos lantaran ia baru selesai nge-gym. Pasalnya, Raya mengajak Cece untuk mogok mengasah pedang dan golok dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. Sander awalnya protes, tapi tetap kalah dengan putrinya jika sudah marah. Dedi juga harus merasakan puasa asal mengasah pedang. Salah siapa memerintahkan suamiku untuk menemui uget-uget gatal itu?
ucap Raya beberapa saat yang lalu. Dedi tidak. Stop! Raya mengangkat telapak tangannya, bertanda jika Sander harus diam. Malam ini, lubang blok Dedi disita sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ucap Raya dengan nada tegas. Astaga, kau bisa membuat pedang Dedi karatan, baby? Kesal Sander sambil menatap putrinya dengan raut wajah yang frustasi. Gampang, tinggal kasih saja obat karat, pasti terhempas itu virus karatannya. Ketus Raya, kemudian meninggalkan ayahnya menuju markas pertempuran 1. Sander masih ternganga dengan ucapan putrinya yang absurd itu. Dan disinilah Sander dan Devan berada, di ruang tengah sambil merenungi nasib senjatanya masing-masing yang akan terancam karatan. Sander merebahkan tubuhnya di atas sofa sambil menopang kepalanya dengan tangan kanannya. Wajah Sander terlihat muram dan juga kesal kepada menantunya. Devan meletakkan botol susunya di atas meja dengan kasar. Sudah menjadi kebiasaan Devan jika setelah nge-gym selalu minum sebotol susu. Jangan menatapku seperti itu, sialan. Protes Sander dengan nada ketus saat Devan menatapnya dengan intens. Ayolah, Dad, mari kita berdamai dan memikirkan cara untuk membuat kedua benda itu luluh lagi. Ucap Devan sambil mengelap dadanya yang kekar dan berkeringat itu dengan nada kecil. Kau pikir mudah? Tidak semudah itu kan, Guso? Sahut Sander kesal. Ini semua gara-gara kau. Sander kembali menyalahkan Devan. Aku lagi. Ayolah, Dad. Aku memang menyuruhmu untuk memutus kerjasama dengan wanita siluman itu. Tapi aku tidak menyuruhmu untuk menemuinya. Dasar bodoh. Potong Sander dengan cepat ucapan menantunya itu. Ya, tapi kan, pakai otakmu yang pintar itu. Harusnya kau memerintahkan orang kepercayaanmu untuk menemuinya. Sekarang, lihat nasib kita dan senjata kita yang terancam karatan. Semakin sewot saja hot Dedi itu, membuat Devan bungkam dan membenarkan ucapan ayah mertuanya itu. Iya, kenapa aku begitu bodoh? Umpat Devan dalam hati. Kau baru sadar jika kau bodoh, cibir Sander. Lalu, kita harus bagaimana? Tanya Devan tanpa memperdulikan ocehan ayah mertuanya. Sander hanya menaikkan kedua baunya cuek dan menatap Devan malas. Devan menghela napas panjang. Keduanya kini saling diam dan memikirkan cara untuk membuat para istrinya luluh. A few moments later. Aha, aku ada ide. Seru Devan sambil menaikkan telunjuknya di dekat wajahnya. Kau buat kaget saja. Umpat Sander kesal sambil melempar bantal sofa ke arah Devan. Tapi dengan cepat. Devan menangkap bantal sofa itu kemudian meletakkan bantal tersebut di sampingnya. Aku punya ide, Dad. Aku dengar. Jadi katakan saja. Sander nampak uring-uringan dan kepalanya terasa berdenyut nyeri. Bagaimana kalau kita minta pertolongan dari Oma? Ucap Devan sambil menatap ayah mertuanya itu. Idemu tidak terlalu buruk. Sander beranjak dari duduknya. Bawa kemana, Dad? Tanya Devan. Tentu saja ingin menemui biang gesrek. Sander secepat kilat berlari menuju kamar ibunya. Astaga, Devan pun tidak mau kalah dan segera mengikuti ayah mertuanya. Kalian ini mau dikutuk jadi batu ya? Kesal Oma Airin karena tidurnya terganggu oleh ulah anak dan cucu menantunya. Kau tidak takut masuk angin? Malam-malam begini buka baju? Tanya Oma Airin saat melihat Devan hanya mengenakan celana training panjang. Devan hanya tertawa renyah. Oma yang cantik, yang imut, dan baik hati sedunia. Tolong kami, Oma.
rayu Devon dengan nada semanis mungkin. Oh ya Tuhan, selain tampan, ternyata kau juga sangat manis, ucap Oma Irene sambil mencubit kedua pipi Devon dengan kuat, membuat pria itu kesakitan. Bom, ayolah bantu kami, ucap Sander tidak sabaran. Kalian itu terlihat garang jika di luar, tapi melembam kayak kerupuk yang disiram air saat pawang kalian marah, sindir Oma Irene. Dasar suami takut istri, cibir Oma Irene. Ayolah Oma, kau terlihat semakin keriput jika terus mengomel, ucap Devon. Justru karena keriputku ini menghasilkan banyak uang. Apakah tidak tahu jika bulan ini aku dapat banyak endorsan? Ucap Oma Irene sambil memperlihatkan ponselnya. Mom, curhatnya nanti saja. Kami membutuhkan bantuan Mom saat ini, keluh Sander dan diangguki Devon. Baik, Mom akan bantu kalian. Tapi ada syaratnya. Oma Irene tersenyum jahat. Jangan aneh-aneh, Mom, protes Sander karena ia yakin jika ibunya pasti meminta sesuatu di luar nalar. Mau atau tidak? Ucap Oma Irene memberikan dua pilihan. Sander dan Devon saling pandang kemudian mengangguk. Bau, demi kesejahteraan sisa ruang sempit dan senjata tajam kami, jawab Devon dengan lantang. Sepertinya Devon sudah tertular kegesekan Oma Irene. Astaga, kalian ini ya, benar-benar mesum, cibir Oma Irene. Sekarang katakan, apa permintaan Mom? Tanya Sander sudah cemas, berbeda dengan Devon yang terlihat biasa karena ia belum tahu dengan permintaan aneh omanya tersebut. Yang pertama, belikan sepatu kulit ikan bersidik emas asli, ucap Oma Irene tersenyum senang sambil menatap Devon. What? Bukan Sander yang berteriak, melainkan Devon. Sander terkekeh saat melihat wajah kaget Devon. Oma yang benar saja. Dari mana kami menemukan ikan sejenis itu? Tanya Devon. Di toko emas banyak, jawab Oma Irene cuek, sedangkan Sander sudah tertawa terbahak. Kau pasti pusing dengan permintaan anehnya. Sander masih tertawa terbahak, sedangkan Devon menekuk wajah kesal. Diam kau Sander, dan untukmu kau harus menjadi model pakaian nyentlikku dalam 1 minggu, ucap Oma Irene tak berperasaan. What? Kali ini Sander yang berteriak dan Devon yang tertawa terbahak. Rasakan, Devon menertawakan nasib malang ayah mertuanya. Bom, rengek Sander. Ngebayangin Daddy pakai pakaian nyentrik yang ulah-ulah.